sakit yang ada di badannya di hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu membuat badan dia lemas dan muntah-muntah, bisa mengakibatkan meriang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya, Kim Macan, yang akan berbagi untuk sebuah ramalannya Kim Macan. Ramalan Kim Macan menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Kali ini Mas Jair menginginkan Kim Macan melihat lebih lanjut untuk petunjuk penting dalam waktu dekat untuk bulan lahir ini. Nah, ini petunjuk penting dalam waktu dekat untuk bulan lahir ini. Berarti sesuatu yang sangat penting ngoten iki ya. Betul. Waduh, penasaran. Permasalahan biasanya. Biasanya dalam bentuk solusi untuk permasalahan. Petunjuknya supaya bisa keluar dari permasalahan. Mantap ini ya. Mau penasaran ora? Penasaran kan? Makanya ditonton sampai entek, ojo di skip ya. Kim Macan apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh. Mas Jawir sehat. Mas Jawir juga pangestu, matur nembah nuwun. Penontonnya Pintu Misteri semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa. Selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Diberikan selalu ketenangan hati dan pikiran, panjang umur. Ya, matur nembah nuwun sudah mengiringi Pintu Misteri sampai saat ini. Tim gercepnya matur nembah nuwun, like, komen, dan share-nya semuanya. Pokoknya Mas Jawir mengucapkan matur nembah nuwun. Untuk saudara tak terlihat Mas Jawir pun juga. Nah, dadah. Terima kasih sudah mengiringi Mas Jawir sampai saat ini, saudara tak terlihat. Nah, matur nembah nuwun. Mugi-mugi diparingi selalu kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang melakukan proses untuk naik tingkatan, naik level, mugi-mugi diparingi kemudahan dan kelancaran. Pokoknya doa Mas Jawir dan Kim Macan pun juga untuk saudara tak terlihat. Rahayu. Ngoten nggih. Baik Kim Macan, monggo Kim Macan untuk parfum sang jagatipun. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Tidak semua orang bisa memesannya. Ada orang-orang pilihan saja yang bisa memesannya. Karena ada seleksi alam semesta, orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Karena parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini saya khususkan, saya doakan tetap dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini membantu untuk memperbaiki jalan hidup kalian. Amin. Dan si pemakainya harus menjalani, melewati proses-prosesnya, menikmatin yang namanya proses-proses. Tetap parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini harus mempunyai mental yang besar untuk bisa memesannya. Karena apa? Untuk bisa menjadi kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Tetap harus diingat, tidak semua orang bisa memesannya. Hanya di parfum Sang Jagat dan minyak kasturi kita memilih orang-orang yang bisa memesannya. Karena kalau orang mempunyai 3 sifat, yang pertama egois, yang kedua tidak bisa menghargai orang lain, yang ketiga tidak sabaran, itu tidak akan bisa memesan parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Karena kalau masih bisa mempunyai 3 sifat itu, pada saat mereka sukses nanti, 3 sifat itulah yang akan membunuh mereka. Jadi kenapa 3 sifat itu saya paling tidak suka, yaitu alasannya.
Admin 1, admin 2 sudah saya bekalin amalan yang mana mereka akan bisa mendeteksi energi-energi seperti itu melalui WhatsApp kalian. Betul. Jadi melalui WhatsApp mereka akan bisa memilih siapa-siapa saja yang bisa memesan parfum Sang Jagat. Betul. Sehari saya dapat masukan dari admin 1 dan admin 2 bisa 50 botol. Alhamdulillah. Sedangkan saya hanya bisa mampu untuk saat ini 15 botol saja. Saya hanya butuh nama lengkap dengan golongan darah kalian yang mana akan saya masukkan ke akar pohon beringin yang tumbuh di atas pohon keramat. Betul. Itu saya akan aktifkan untuk menyatukan sedulur papat kelima keanjar kalian untuk membantu kehidupan ke depannya. Betul. Jadi seperti itu ya. Syarat, nama lengkap dan golongan darah. Nah, itu tadi Ki Macan udah menjelaskan untuk akad beringin itu digunakan untuk menyatukan sedulur papat gitu ya, Ki ya. Bahkan gelang tricakra ini ya, Rek ya. Ini bisa digunakan, mohon maaf bukannya bisa digunakan. Gelang tricakra ini pun juga membantu juga, sangat membantu untuk si pemakai. Sarana pelengkap. Yang akan membantu kalian. Nah, ngono ya, Rek ya. Jadi ya, seyogyanya ini gelang tricakra juga dipakai. Walaupun memang bukan terbuat dari emas, walaupun ini benang, nah tapi ini adalah obat. Kalian jangan malu memakainya, apalagi kalian menyembunyikannya. Ibaratnya kalau kalian tambahin aksesoris nggak ada masalah, tetapi jangan aneh-aneh gelang tricakra ditaruh di lengan lah, taruh di mana jangan. Yo, itu kan berarti kalian tidak bisa menjaga. Nah, seyogianya ya gelang ya ditaruh di tangan sebelah kanan sebagai gelang. Kalau orang nanya ya itu gelang obat. Gelang obat. Kalau kalian mau mempercantik, dipercantik, beliin leontin itu manik-manik, tempelin. Kalau enggak ya digantung-gantungin, boleh, nggak ada masalah, biar lebih cantik. Asalkan fungsinya tetap di tangan sebelah kanan dan sebagai gelang. Bukan ikat pergelangan tanganmu, yo nanti di lengan ini yo ojo to ya, yo mesano Ki Macan buatnya juga ya. Dan ini kalau kalian yang sudah order tadi Ki Macan bilang dijaga terus energi positifnya. Selama kalian bisa menjaga energi positif, insya Allah di saat kalian order kembali dilihat sama admin, pasti kalian akan didahulukan, digercepkan juga. Ya. Betul. Nah, jadi teruslah menjadi orang yang positif, karena dengan positif itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain-lainnya. Leres ya, Ki ya. Makanya kalau kalian mau order ya, jangan lupa 3 sifat itu tadi harus dihilangkan untuk kebaikan kalian juga. Order saat ini bisa melalui admin 1 dan juga admin 2. Transaksi tetap ya, Rek ya, melalui satu bank account Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Ojo lali. Mau lagi kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan diri, masih mengingat Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih banyak. Ya, hanya doa-doa terbaik saya yang bisa saya balas untuk saudara-saudara saya di luar sana. Amin. Semoga para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana yang sedang mendengarkan Pintu Misteri saat ini, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan aura negatif dalam tubuh, hati dan pikirannya. Dimasukkan aura positif
untuk tubuh, hati, pikiran, dan wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dilaris-maniskan dagangannya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendengarkan doa-doa terbaik saya ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Allah. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa memperbaiki dan membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Dan juga diberikan ketenangan hati dan pikiran untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya untuk saudara-saudara saya di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Yeah. Seperti biasa, sebelum saya merogoh sukmo, saya menyempatkan diri untuk melihat kolom komentar Pintu Misteri di video-video terbarunya. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas komen-komennya, dan terima kasih atas share-nya. Saya lihat komennya masih bertahan dengan orang-orang yang saya lihat aura-aura positifnya bagus sekali. Orang-orang itu aja. Ya. Semangat untuk orang-orang yang sudah diberikan alam semesta untuk aura positif buat kalian. Pertahankan itu, gunakan di kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Dan aura-aura yang masih terendah di bawah 5 ke bawah, ayo introspeksi, kita berbuat baik bareng-bareng. Sama-sama kita berbuat baik, sama-sama kita memperbaiki lagi sifat dan karakter, memperbaiki yang namanya egois, yang memperbaiki yang namanya menghargai satu sama lain, memanusiakan manusia. Dan kita juga harus sayang yang namanya dengan orang tua, dengan makhluk hidup lainnya, ya harus sayang. Jadi yang masih aura negatif, ayo semangat. Karena yang menilai bukan Pintu Misteri, yang menilai alam semesta, yang mana orang-orang yang akan membalas komen kalian, dan satu lagi saudara-saudara yang tak terlihat yang membalas. Percaya tidak percaya, cuma di Pintu Misteri. Yang ada beberapa saudara kita yang alam astral yang membalas kolom komentar. Pertahankannya kolom komentarnya. Apa yang kalian tulis yang baik akan berbalik kepada kalian sendiri. Apa yang negatif itu juga akan berbalik kepada kalian sendiri. Jadi tergantung dari manusia tersebut. Yang belum like, yang belum komen, yang belum share, coba Bismillahirrahmanirrahim. Karena berat sekali untuk itu. Kalau mereka mempunyai aura negatif untuk micet like, apalagi komen, ribet terlalu banyak. Astagfirullahaladzim, seperti itu. Karena kalian sudah dikuasain aura negatif dalam tubuh. Melihat saudara-saudara kita yang lainnya kolom komentarnya banyak sekali ya. Untuk membalas itu tuh, aduh, males. Itulah. Kalau kalian mendengarkan pembicaraan saya ini ya, saya takutnya di skip ya, dilawan semuanya. Berawal dari berat, lama-lama ringan, betul. Berawal dari berat, lama-lama ringan, itu buat kalian sendiri kok. Saya di sini cuma menyembatani doa-doa kalian. Saya menyembatani, tujuan saya cuma mengingatkan, jangan sampai bisikan-bisikan makhluk di luar sana, bisikan-bisikan jin di sana mempengaruhi kalian. Mereka yang menguasai diri kalian. Jangan. Kalian yang punya badan, kalian yang mengatur semuanya, bukan mereka. Betul. Baiklah. Untuk hasil rogo sukmo saya kemarin, di sini ada zodiak Libra. Bondowoso. Bondowoso. Ya. Tapi nih rek,
Atas izin Tuhan saya diperintahkan oleh Situ Tuhan Bondo ya. untuk merogoh sukmo Libra ke Bondowoso. Libra Bondowoso. Jen. Ya. Bondowoso. Ternyata saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Jen. Dia asli Bondowoso, tapi sekarang kerja di Hong Kong. Oh, kakak kita di Hong Kong. Ya. Saya menerawang dia sedang merasakan sakit yang ada di badannya di hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu membuat badan dia lemas dan muntah-muntah, bisa mengakibatkan meriang. Oh. Dan ternyata di sini pelakunya yaitu teman sendiri yang menggunakan santet yang merusak organ-organ tubuh. Astagfirullahaladzim. Jadi ini musuh perbuyutan Mas Jawir. Oh, musuh zaman biyen. Dulu zaman pada saat dia di kampung. Dan satu PT dulunya. Oh, dulu satu PT, Ya, satu satu. kampung. PT ya. Iya, satu PT, satu perusahaan Ya. untuk pengiriman ke Hong Kong. Ya betul. Nah, wah sama-sama mau ke sana juga nih, gitu ya. Dan akhirnya sudah menyeberang dua-duanya. Si pelakunya ini, si bekas temannya, ya tiba-tiba udah punya uang kan, menyuruh orang untuk menyantet supaya dia tidak betah di sana dan pulang. Oh. Ini penyakitnya sudah 2 bulan dia hadapi sekarang, tapi ditahan-tahan dia. Hong Kong. Jadi berapa dikit Ya, jadi yang saya lihat di sini, wah energinya sepertinya udah numpuk di dalam tubuhnya. Lagi. Kalau orang-orang biasa mungkin itu sudah jatuh dan pingsan dan nggak bisa bekerja lagi. Mungkin yang saya lihat ya, di situ karena semangatnya dan dia memikirkan keluarga, jadi penyakit yang segitu beratnya ditahan dia. Masya Allah. Ya, ditahan dia sampai energinya tuh bagus sekali. Power gitu ya. Kalau orang biasa itu udah tewas, bukan tewas ya, sakit. Yang benar-benar sakit. Drop langsung, iso kerja. Ya, tapi dia berpikir, wah keluarga dan juga kalau misalnya saya sakit ini pasti dipulangkan. Lagi. Ya, itu tadi sirik irih dengki, orang yang busuk hati. Itu teman yang bekas dibantu dia pada saat dia susah. Loh. Dan Kurang akhirnya ajar. saya diutus Tuhan ke sana untuk membersihkan aura negatif dalam tubuh si Libra. Libra yang di Hong Kong ya sekarang. Saya bersihkan itu seperti dahak warna hitam, belendir hitam. Saya bersihkan, dia terbangun, terus dia batuk berkali-kali dan ngeluarin dahak hitam. Iya, saya masuk dimensi alam mimpi alam bawah sadarnya. Saya masukkan kalau manusia ya namanya kemiri. Biji kemiri yang mana saya masukkan di mimpinya. Biar dia makan biji kemiri, setelah kebangun dia berasa kayak ada biji kemiri dalam sini. Dan akhirnya ingin memuntahkan batu keluar dahak itu. Itulah tanda alam semesta kalau aura negatifnya sudah keluar. Alhamdulillah. Kemudian dan akhirnya dia tidur lagi, dia bersihkan pakai tisu, dimasukkan tong sampah. Saya bilang itu, itulah aura negatif dalam tubuhmu yang orang lain buatmu. Saya bukakan dimensi orang-orangnya di mimpinya itu. Mimpinya. Kemudian itu tadi dia sudah merasakan itu. Dan saya bilang tidak boleh dendam, tidak boleh marah. Di balik itu semua ambil hikmahnya. Dan aura negatif itu seperti biasa saya balikan kepada si tuannya sendiri, si pelakunya sendiri. Dan akhirnya dia merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan saya kembali lagi ke dukunnya yang ada di daerah sana. Untuk saya bagikan lagi ke dia. Jadi 1 bulan dirasakan oleh si pelaku dan 1 bulan dilakukan untuk si Badukun. Kualat tau Badukun. 9 juta diterima oleh Badukun untuk melakukan hal itu. Dan 19 juta yang akan keluar untuk perobatan itu. Mampus kok. Begitu juga si pelaku. Si pelaku akan merasakan 1 bulan itu tidak bisa bangun sama sekali. Di sini bukan maksud hati saya untuk membalas, tidak, tapi merasakan apa yang orang rasakan atas perbuatannya, sehingga
Kalau sudah seperti itu, untuk melakukan kedua kali, berpikir. Lagi nih Koki. Dan ini kita ambil pelajaran Oke. dari si Libra Libra Bondowoso yang yang di tinggal Hong Hong Kong. Ya, itu tadi doa keluarga, semangat untuk keluarga itu besar Sangat sekali besar. buat membantu diri kamu. Betul. Jadi rezeki kamu yang ada di Hong Kong itu rezeki keluarga. Buktinya doa-doa dari keluarga bisa membuat stamina tubuh kamu bagus. Betul. Dan ingat, jangan pedulikan omongan orang di luar sana, apapun yang membuat si Libra Bondowoso ini jadi aura negatif. Ya, pertahankan itu semuanya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Libra Bondowoso yang tinggal di Hong Kong, Yang kerja di Hong Kong. di Hong Kong, hati-hati sekali, hati-hati sekali. Kebanyakan orang yang iri, sirik, dengki, yang mempunyai hati busuk itu bisa melakukan apa saja. Apalagi dia punya uang, apalagi dia tidak suka dengan kebahagiaan orang. Betul. Hati-hati sekali dengan orang-orang di luar sana. Karena yang saya tahu manusia-manusia di luar sana dia bisa baik, dia bisa jadi iblis. Betul. Hati-hati sekali ya. Jangan umbar-umbar kebahagiaan, jangan Terlalu menunjukkan betul. riak nanti ya. Waduh, matur nembah nuwun iki Ki Macan untuk cerita Rogo Sukmonya. Ternyata Ki Macan memberikan misi juga untuk pelaku dan simbah dukunnya kualat untuk merasakan apa yang kau tanam. Enak orang dikonokno. Makanya tuh ndak usah gitu-gitu. Mbak dukun yang negatif pun ndak usah aneh-aneh. Sekarang itu zamannya itu cari pahala, cari kebaikan. Zamannya itu zaman mengobati, ngono ya Ki ya. Bukannya zamannya menyakiti. Oh ya. Baik. Untuk penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan, SOP-nya sudah jelas. Like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian. Nanti setelah ini Mas Cawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk petunjuk penting dalam waktu dekat untuk bulan lahir ini. Biasanya Ki Macan tadi bilang ini mengenai suatu permasalahan, Rek. Mohon maaf. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri. Apa Mas Jawir? Petunjuk penting dalam waktu dekat untuk bulan lahir ini. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya itu tidak merubahnya dari sekarang. Ya, rubahlah nasib kalian dengan bekerja keras. Betul. Jadi untuk para saudara-saudara saya di luar sana yang sedang bekerja keras, semangat ya, karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Betul. Dan ada hinaan yang kalian balas dengan kesuksesan. Betul. Semangat Rayo. Bekerja keras itu wajib dan harus. Karena realita semuanya butuh uang. Ya. Semuanya butuh uang. Jadi harus bekerja keras. Baiklah, kita cari ada berapa bulan lahirkah yang mendapatkan petunjuk penting dalam waktu dekat ini. Wow, permasalahan yang sangat besar sekali dalam hidupnya, sehingga bulan lahir ini bingung harus melakukan apa. Di sini kartu orakel saya mengatakan gunung meletus. Ya, menggambarkan ada 5 permasalahan bulan lahir yang bingung harus melakukan apa. Sudah mati langkah. Kita lihat mentok ya, 5 bulan lahir
Semoga ada solusinya di sini, ada petunjuk dalam waktu dekat untuk kalian supaya kalian bisa melangkah ke depan untuk menyelesaikan itu semuanya. Ya, bulan lahir. Oke, berarti ini permasalahan gunung meletus yang dimana benar-benar sudah nggak bisa mau berbuat apa. Waduh, ada 5 bulan lahir yang menghadapi permasalahan tersebut, Rek. Semoga petunjuk ini nanti bisa membantu kalian, yo. Iya. Bulan lahir September yang sedang mengalami permasalahan. Tidak semua bulan September mengalami permasalahan. Ini dikhususkan cuman untuk bulan lahir September yang sedang mengalami permasalahan. Kita cari solusinya di sini. Petunjuk apa untuk permasalahan kalian? Nah, ini bulan lahir September ini, Rek, ya. Ini semoga saja Rama Ki Macan bisa membantu. Ya, di sini ada kartu orakel cahaya Tuhan. Siapapun apapun yang sedang Tuhan pisahkan dari kehidupanmu, itu sudah jalan takdir Tuhan untuk mengangkat kamu ke lebih baik lagi. Jangan takut akan permasalahan ini, karena ada rencana Tuhan untuk kedepannya, untuk hidup baru kamu. Tuhan memisahkan kamu dengan Dia karena ada tujuan. Ya, jangan permasalahan ini kalian anggap sebagai akhir dari kehidupan kalian, tidak, tapi awal dari kehidupan kalian. Ya, karena ingat, rezeki, kebahagiaan, kesehatan itu yang diberikan nama Tuhan kepada kita akan kembali sempurna buat bulan lahir September. Jangan pernah takut. Waduh, ini mohon maaf Ki Macan melihatnya ini lebih pada perpisahan. Ya Ki yo. Terus kemudian yang si Septembernya merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti hidup itu sia-sia, tidak ada artinya gitu ya Ki yo. Salah. Coy yo. Tuhan baru mau membuka lembaran baru buat kalian. Akan dipertemukan yang namanya orang-orang baru, orang-orang baik. Ya, anggap aja Tuhan menyisihkan orang-orang yang tidak bagus buat hidup kalian. Betul sekali. Nah ini pun juga mungkin Mas Cai mau mewakilkan juga admin juga mungkin Ki Macan juga untuk kalian yang sudah menggunakan media parfum Sang Jagat. Terus kemudian kenapa kalian dijauhi dengan orang-orang yang kalian anggap baik, kemudian menjauh dengan kalian. Busuk. Nah, itu busuk ya Ki ya. Atau bahkan kalian yang masih pacaran tiba-tiba bukannya malah menjadi baik, tiba-tiba sudah langsung mental. Ya, itu banyak sekali faktornya, Rek. Karena bisa terjadi, karena yang pasti medianya Ki Macan itu tidak ingin si pemakainya itu mengalami hal yang tidak baik. Betul. Daripada nanti dilanjutkan kamu lebih menderita, lebih baik saat ini pun juga dilepaskan pelan-pelan. Betul. Agar apa? Lembaran baru muncul. Lembaran yang seharusnya, lembaran yang sudah Tuhan tulis itu bisa cepat menghampiri kalian. Oleh ya Ki ya. Sampai nanti di akhir cerita kalian akan keluar kata-kata seperti ini. Oh iya ya. Oh iya ya, itulah. Tuh, ya Rek ya. Jadi Mas Jawid itu kadang-kadang tidak menyukai kalau seandainya kalian berikhtiar, ya Rek ya. Sudah tahu ikhtiarnya itu parfumnya Ki Macan itu bukan penglaris dan juga bukannya pemberi. Yang memberi itu adalah Tuhan. Kalau kalian menikmati proses, kalian harus ikhlas. Apapun yang terjadi, kalian harus nikmati. Karena kenapa? Kalian kan membawanya di dalam doa kalian. Kalau terjadi yang tidak baik di dalam diri kalian, ibaratnya dijauhkan dari yang kalian inginkan, nikmati prosesnya. Berarti belum saatnya kamu mendapatkannya. Bisa jadi itu tidak terbaik untukmu. Oleh itu ya, percaya apa rencana Tuhan dan waktu Tuhan, hasilnya itu akan baik kepada kalian. Melalui media parfum Sang Jagat atau minyak kasturi. Waduh mantap kemudian gitu. Oh tadi pemesanan belum admin 1 admin 2 ya? Halo, laras tadi. Waduh, ya Rek mohon maaf.
Jadi itu tadi ya Rek yo. Kalau kalian mau order parfum Sang Jagat ataupun minyak kasturi, silahkan ordernya bisa melalui admin 1 dan juga admin 2. Ngaten. Tadi kayaknya Ki Macan soalnya yang bilang admin 1, admin 2. Nggih. Makanya Mas Jahit langsung bilang nomor rekening. Banyak ya sebenarnya ini. Banyak Ki. Tapi saya cuma ngambil 5 ya. 5 Februari Ki. Ya, tidak semua bulan lahir sedang mengalami masalah. Tapi ini dikhususkan untuk bulan lahir Februari yang sedang mengalami masalah. Kita cari solusinya, petunjuk dalam waktu dekat ini. Februari Reh. Ini apa ini? Yang saya lihat di sini bunga lotus, yang artinya mengharapkan sekali mukjizat, Dewi penolong untuk kehidupannya, karena sudah banyak usaha dan harapan tapi tidak ada hasil. Yang saya lihat di sini udah putus asa, udah nggak semangat lagi, seperti sudah rapuh. Ya, tenang. Tinggal 3 tahap lagi yang harus kamu lewatin, itu akan membuahkan hasil. Jadi gimana? Ya itu tadi, kalian tetap semangat, tetap konsisten, tetap bersabar, tetap berdoa. Mantap ya. Biar 3 tahap itu bisa kalian lewatin dan akhirnya menyadarin atas rencana Tuhan dan waktu Tuhan yang tepat untuk mengangkat kalian. Masya Allah. Kalau misalnya di sekarang kalian sudah mulai pesimis, sudah gak berdaya lagi, sedikit lagi, ayolah pertahankan yang saya bicarakan tadi. Itu akan membantu untuk rencana Tuhan ke depannya. Ini tinggal 3 langkah lagi Rek. Ini yang di bulan Februari mungkin karena dia kan sudah berjuang berusaha tapi hasil tidak ada gitu ya Ki. Nggak boleh begitu. Karena hasil kan Tuhan yang menentukan. Bukan kamu yang menentukan. Ki Macan bilang tinggal 3 langkah lagi. Terus konsistennya, mana ya Ki ya, ibadahnya, kerja kerasnya, doanya terus dan sabar. Sabare. 3 langkah itu kalau kalian dengan 4 cara itu tadi nanti akan terasa cepat korek. Waduh. Terus saja. Sampai nanti akhirnya kamu bilang, lega hati. Betul. Nikmat dan indah pada waktunya. Kita lihat lagi setelah Februari. Agustus, bulan lahir Agustus yang sedang mengalami permasalahan. Ingat, tidak semua Agustus yang sedang mengalami. Tapi yang saya lihat ini khusus untuk yang sedang mengalami dan bingung untuk melakukan apa. Ya. Agustus ngoten ya Ki, ini bingung melakukan apa karena dengan permasalahan tersebut ini. Waduh. Ya, di sini bernapas, di sini ada hutan, yang artinya kalian tidak pernah mau mendengarkan nasihat-nasihat orang lain. Akibatnya kalian mendengarkan egoisnya kalian, egonya sendiri, keras kepalanya, pemikiran dia sendiri. Pemikiran sendiri. Padahal pemikiran kamu ini yang membuat kusut benang. Ya, ayolah. Yang lahir di bulan Agustus, jangan keras kepala. Kamu sedang mengalami masalah. Tidak salahnya untuk kita mendengarkan pendapat-pendapat orang-orang di sekelilingnya. Dari pendapat-pendapat orang-orang di sekelilingnya itu, kamu harus memilih yang mana yang harus masuk di akal buat kalian. Tidak semua pemikiran kalian itu benar. Kalian harus butuh mentor, orang-orang yang sudah berpengalaman, yang pernah mengalami permasalahan sama persis seperti kalian. Ya, ayolah. Untuk menyelesaikan itu semuanya, kamu harus mendengarkan apa
pendapat dari orang-orang orang sekitar. lain, masukan dari orang lain, itu akan mempengaruhi permasalahan kalian menjadi ringanan. Gila, udah jelas banget ini ya Ki ya. Kuncinya ya bisa open mind. Iya. Namanya juga bermasalah kan pasti cari solusi. Iya. Kalau seandainya tidak muncul masalah berarti kan kamu sudah bisa mengatasi. Nah itu buktinya kamu aja masih belum bisa mengatasi, masih puyeng kan? Kok ya masih egois, nggak mau menerima masukan orang sekitar. Ayo Agustus, terima masukan orang supaya solusi kamu cepat selesai. Ya. Nah, kemudian kenapa Malih? Ya. Bulan lahir Desember. Desember. Kita lihat petunjuk selanjutnya untuk bulan lahir Desember. Ini Desember ya. Kira-kira problemnya apa ini? Wow, saya tarik 1 keluar 2. Loh, berarti 2 masalah, Ki. Wow. Di sini 1 percintaan dan 1-nya rilis. Oh, pelepasan. Kalian salah memberi memberi Cinta. keputusan. Oh, salah membuat keputusan. Terlalu cepat memberi keputusan. Apa yang kau putuskan pada saat ini sekarang akhirnya menjadi dilema buat kamu sendiri. Oh. Ya hati-hati sekali dengan keputusan. Karena keputusan itu ya harus kalian tanggung jawabkan untuk keputusannya sendiri. Yang saya lihat di sini kalian bisa memutuskan salah satu hubungan dengan seseorang terdekat dan akhirnya kalian melakukan penyesalan. Dan untuk mengatakan mau balikan malu sendiri, gengsi lagi. Ya, jadi petunjuknya di sini kamu untuk membalikan keputusan kamu sendiri, kamu harus hilangkan yang namanya gengsi. Memberanikan diri, bertanggung jawab atas keputusan itu namanya. Ya, kamu bisa berani melakukan sesuatu dan berani juga melakukan tanggung jawab untuk perasaan kamu. Ya, jangan sampai orang itu mendapatkan yang lebih baik daripada kamu. Dan akhirnya kamu menyesal. Jadi ayo, berarti Tuhan masih memberikan rasa kepada orang tersebut. Jangan sampai terlalu jauh, jangan sampai terlalu ego. Sehingga nanti kalian semakin jauh. Oh alah, ini berarti lebih pada percintaan gitu ya. Percintaan. Sebelumnya mungkin mohon maaf ya Ki, makanya toh kalau sudah mendapatkan orang yang baik ya, orang yang mau perhatian, yang mau mengerti ya, kalian juga harus bisa menyayangi. Ternyata di saat kamu mengambil suatu keputusan karena kamu mentang-mentang kamu disayangi, dicintai, kemudian kamu mau mencari yang lain, terus kemudian apa? Kamu merasa kehilangan karena bagaimana? Tidak ada yang memperhatikan kamu. Ngono ya Ki ya? Tidak ada yang menanyai kamu di mana sayang? Enggak ono. Makanya rasa sombong amat. Tapi masih diberikan kesempatan ya Ki ya. Ayo buruan sana balikan. Nggak apa-apa menjilat air ludah sendiri. Buat pelajaran. Sana balikan lagi. Daripada nanti kamu tersiksa lebih, ternyata kamu melihat pacar kamu bersanding dengan orang lain lebih bahagia, terus kamu nyesek kamu tidak dibahagiakan dengan pasangan kamu. Ya Ki ya. Sana balikan Rek. Kemudian yang terakhir Ki, Mei. Ya, kita cari tahu permasalahan dari bulan lahir Mei. Ingat, tidak semua bulan Mei sedang mengalami permasalahan, tapi di sini saya akan merawang permasalahan yang dihadapin bulan lahir Mei. Waduh, ini bulan yang terakhir ini ya Ki ya, ada di bulan Mei. Problemnya apa Ki? Iya, harapan akan ada teman-teman terdekat membantu. Harapannya. Yang saya lihat di sini permasalahan bulan Mei, sekarang dia sedang tidak ada uang. Hidup untuk sehari-hari susah. Habis dengan teman-teman toksiknya di luar sana. Dan dia berharap untuk ada teman-teman dekatnya membantunya, dan ternyata tidak ada. Inilah
pelajaran yang Tuhan berikan kepada bulan lahir Mei. Ya. Cara untuk mendapatkan orang-orang atau teman-teman baik itu pada saat kalian susah. Kalau ada orang baik membantu kalian, itulah teman baik sebenarnya. Buktinya apa? Sekarang kalian bingung sendiri untuk kehidupan kalian, dan teman-teman menjauh karena kamu sudah tidak punya uang lagi, dan akhirnya kalian bingung. Ya, di sini petunjuknya untuk bulan lahir Mei. Kalian akan mendapatkan harapan ya, tapi dengan orang-orang baru. Dan kamu harus bisa melupakan yang namanya orang-orang lama membuat kamu mendapatkan teman toksik. Iya, betul. Yang akan membantu dalam waktu dekat nanti yaitu orang-orang baru yang perhatian denganmu, yang care dengan kehidupanmu. Nah, mungkin dengan cara begitu akhirnya si Mei ini kan tahu ya Ki ya, mana orang teman baik yang sebenarnya, mana yang pura-pura dan yang toksik. Teman yang dibela-belain duit nih gajian kalian kok habis-habiskan dengan teman-teman toksik di saat kalian nggak punya duit, boro-boro mereka mau melihat, yang ada malah ngomong-ngomongin, nggak usah berteman sama dia, nggak usah kesan dia udah kiri, nggak iso nraktir, nggak duitnya. Hati-hati sekali dengan sanjungan. Sanjungan itu bisa membunuh karakter kalian. Akhirnya kalian tersanjung, terlena, menghalalkan semua cara untuk membahagiakan orang-orang yang menyanjung. Hati-hati ya. Di balik sanjungan ada udang tersembunyi. Ada ada maksud tersembunyi ya. Jadi waspada dengan sanjungan ya. Ada lagi mboten Ki? Cukup nggih? Ya. Waduh, ini ternyata Ki Macan memberikan petunjuk untuk 5 bulan yang sedang menghadapi suatu problem permasalahan. Ada yang permasalahan mengenai percintaan, permasalahan teman toksik, kemudian ada lagi juga permasalahan yang mengenai problem di mana dia mentok, nggak bisa mau ngapa-ngapain. Ya Ki ya. Semoga apa yang dilihat sama Ki Macan bisa memberikan sedikit penyemangat dan solusi bagi kalian. Ya Ki ya. Jangan ragu untuk terus membawa permasalahan kalian kepada Tuhan. Karena kun fayakunnya Tuhan, solusinya Tuhan itu bisa datang dari mana saja, segala arah penjuru mata angin bagi umat manusianya yang mau meminta pertolongan padanya. Ngoten ya Ki ya. Makanya kenapa ayo kita luangkan waktu sebentar ini kita untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia, mau siapa lagi? Tidak mungkin orang luar negeri sana mendoakan negara Indonesia. Ya mungkin ada tapi ya jarang. Tapi kan kewajiban kita selama kita masih berada di Indonesia, minum airnya Indonesia, makan hasil buminya Indonesia, yuk kita doakan terus untuk kemakmuran negara Indonesia, untuk NKRI harga mati. Nah, baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Pesan hari ini untuk kamu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kita mengetahui sesuatu yang membuat kita sakit hati, berhentilah untuk mencari tahu. Wah bener Ki, kalau kita terlalu mencari tahu yang jatuhnya apa? Kita yang jadi negatif. Jangan kepo-kepo. Oh, nggak usah kepo. Mas Jawi sih kepoan Ki ya. Biarkan urusan masing-masing. Orang bahagia itu tidak akan mengurusin urusan orang. Oh, ngoten iki ya. Betul. Gue ya. Nggak usah terlalu mencari tahu apa yang membuat kita sakit hati. Nanti kita malah jadi negatif. Matur nuwun. Saya Mas Jawil dan saya Ki Macan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.